Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan tentu saja diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di video kali ini kita akan membahas tentang MTPJ hari Minggu tanggal 18 sampai 24 September 2022. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa Suryawi, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan pelayanan yang Engkau amanatkan dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, khususnya untuk penyebaran trilogi pembangunan jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa untuk minggu yang berjalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi siapapun yang menyaksikannya lewat media YouTube. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema di minggu ini adalah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Di bawah perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, dan aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Adapun nas pembimbing kita terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara menurut Kepala BPS Sulut, Bapak Asim Saputra, pada Maret 2022 sebesar 185.000 orang. Ini jumlah yang cukup besar, saudara-saudara. Bahkan kalau di Indonesia sendiri, itu mencapai 9,5% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 26 juta jiwa. Ini tidak dapat dibilang sedikit. Ini jumlah yang sangat-sangat besar. Nah, untuk itu, saudara-saudara, tentu orang-orang yang dikategorikan orang miskin ini membutuhkan uluran tangan. Tentu pemerintah wajib untuk mengulurkan tangan kepada mereka. Wajib untuk mensejahterakan mereka. Namun tentu saja gereja tidak bisa menutup mata tentang hal ini. Gereja juga harus mengulurkan tangan. Karena gereja memang diutus kepada dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sama halnya dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang artinya, saudara-saudara, tanda-tanda kerajaan Allah memang harus dinampakkan di dalam dunia ini. Nah, untuk itulah gereja, yaitu saudara dan juga saya, harus benar-benar mencerminkan dan memancarkan tanda-tanda itu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab gereja yang sangat penting. Manusia memang telah jatuh di dalam dosa dan juga mengalami begitu banyak penderitaan. Penderitaan manusia itu meliputi kemiskinan dan juga kelaparan yang dialami oleh begitu banyak orang di muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya setiap hari ada jutaan orang yang mati gara-gara faktor kemiskinan. Mereka tidak bisa mendapatkan akses air bersih. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan layak. Dan menghadapi kenyataan ini, maka gereja sekali lagi diutus oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan pelayanan kasih-Nya. Kehadiran dan tanda-tanda kerajaan Allah itu sendiri haruslah nyata pertama-tama di dalam gereja, yakni dalam hubungan orang percaya dengan sesama orang percaya lainnya. Hanya apabila hal itu terjadi, maka gereja dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar gereja yang belum mengenal Injil Yesus Kristus. Untuk alasan inilah, gereja mengangkat tema untuk kita boleh bahas bersama-sama, yaitu, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembahasan teks Alkitab, surat Rasul Paulus yang kedua untuk jemaat yang di Korintus, berbicara secara khusus tentang pengumpulan uang bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Pengumpulan uang tersebut dimaksudkan sebagai bantuan bagi orang-orang percaya di Yerusalem yang sedang menghadapi wabah kelaparan yang berkepanjangan. Ide untuk mengumpulkan uang ini menegaskan komitmen Paulus untuk membantu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Pengumpulan ini adalah proses yang sementara berlangsung ketika Paulus mengirimkan surat 2 Korintus kepada jemaat di sana. Paulus membuka pasal ini dengan memakai jemaat-jemaat di Makedonia sebagai model untuk mengemukakan maksudnya. Paulus menunjukkan tentang kasih karunia yang telah diterima oleh jemaat-jemaat di sana. Kata kasih karunia muncul sebanyak 10 kali dalam pasal 8 dan juga 9. Dan juga menegaskan penekanan Paulus tentang apa yang seharusnya mendorong jemaat dalam melaksanakan pengumpulan bantuan tersebut. Dalam hal ini, kasih karunia Allah sajalah yang mendorong dan memampukan jemaat-jemaat di Makedonia untuk memberi dan menyatakan kemurahan. Pemberian jemaat-jemaat di Makedonia sendiri bukanlah pemberian yang biasa, sebab mereka memberi di tengah keadaan dalam pelbagai penderitaan. Kata penderitaan di sini menunjuk pada tekanan yang dihadapi jemaat-jemaat di Makedonia yang datang dari luar. Jemaat-jemaat ini, di dalamnya jemaat di Tesalonika, Filipi, dan Berea menghadapi lingkungan yang memusuhi mereka. Hal ini menjadi penyebab mengapa jemaat-jemaat ini berada dalam kemiskinan. Sekalipun sebenarnya, Makedonia adalah daerah yang makmur secara ekonomi. Gangguan dan tekanan yang mereka hadapi dari pihak-pihak non-Kristen
membuat jemaat harus menderita kemiskinan. Bahkan Paulus menyebutnya sebagai kemiskinan yang sangat dalam. Namun demikian, keadaan mereka yang sangat miskin tersebut tidak menghalangi untuk menyatakan kemurahan. Dan disitulah letak kekayaan mereka. Kekayaan dalam kemurahan tersebut nyata dalam jumlah pemberian mereka kepada jemaat Kristen di Yerusalem, yang bahkan melampaui kemampuan mereka. Keadaan yang sangat miskin membuat Paulus tidak mendesak mereka untuk memberi. Namun jemaat-jemaat di Makedonia sendirilah yang mendesak Paulus agar mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Jumlah pemberian mereka yang banyak membawa Paulus pada kesimpulan bahwa pemberian tersebut berakar pada komitmen pemberian diri jemaat kepada Allah. Dan karena komitmen tersebut memberi semangat kepada Paulus dan idenya untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Contoh inilah dari jemaat-jemaat di Makedonia ini dipakai Paulus untuk membangun kembali semangat jemaat di Korintus untuk melanjutkan komitmen memberi yang sudah mereka mulai. Disebutkan bahwa kunjungan Titus ke jemaat di Korintus adalah juga untuk memenuhi agenda tersebut. Paulus memotivasi jemaat di Korintus dengan menunjukkan kekayaan iman mereka dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu dalam kasih, sebagai alasan untuk menjadi kaya juga dalam pelayanan kasih bagi jemaat di Yerusalem. Hal ini dilakukan Paulus bukan sebagai tindakan memerintah, melainkan menunjukkan ketulusan hati dan juga komitmen mereka sebagai kesempatan bagi jemaat untuk melakukan pelayanan kasih, sebagaimana jemaat-jemaat yang di Makedonia. Paulus kemudian tidak berhenti pada jemaat-jemaat di Makedonia sebagai contoh sekaligus standar dalam memberi. Paulus mengarahkan jemaat kepada standar tertinggi dalam memberi dengan menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kasih karunia Tuhan Yesus telah membuat orang-orang percaya menerima kekayaan dan keselamatan melalui kesediaannya mengalami kemiskinan dan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Hal ini dipakai Paulus untuk menyadarkan jemaat bahwa pemberian mereka kepada jemaat di Yerusalem tidak sebanding dengan besarnya kekayaan keselamatan yang telah mereka terima oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengemukakan prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang melandasi tindakan jemaat untuk memberi, Paulus kemudian mendorong jemaat di Korintus untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai, yaitu pemberian untuk jemaat di Yerusalem. Penekanan Paulus ini juga diulanginya lagi dalam pasal 9 ayat 2. Sekaligus menegaskan sesuatu yang sangat penting tentang jemaat di Korintus. Komitmen mereka sejak tahun yang lalu itulah yang dipakai Paulus untuk mendorong jemaat-jemaat lainnya, termasuk orang-orang Makedonia, untuk mulai memberi bagi jemaat di Yerusalem. Paulus menyebutnya sebagai perangsang bagi banyak orang. Ketika pemberian jemaat-jemaat di Makedonia telah terkumpul, Paulus memakainya kembali sebagai dorongan bagi jemaat di Korintus untuk menyelesaikan komitmen mereka. Paulus terus menekankan pentingnya kerelaan dalam tindakan pemberian tersebut, yakni berdasarkan apa yang ada pada jemaat. Pemberian jemaat akan menjadi sia-sia bila dilakukan tanpa kerelaan dan dengan terpaksa. Pemberian yang rela dari jemaat tersebut akan membawa keseimbangan, yakni kelebihan dari jemaat Korintus akan mencukupkan kekurangan jemaat yang di Yerusalem, dan kelebihan jemaat yang di Yerusalem akan mencukupkan kekurangan jemaat di Korintus. Paulus kemudian memakai contoh orang Israel ketika mengumpulkan mana untuk menjelaskan hal ini. Dalam mengumpulkan mana, kebutuhan orang Israel tercukupi berdasarkan kebutuhan mereka. Tidak ada yang menderita kekurangan dan tidak ada yang memiliki secara berlebihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan kasih ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Komitmen pelayanan, komitmen untuk memberi inilah yang sebetulnya harus terus secara konsisten untuk kita lakukan. Bukan hanya kita mengatakan dengan mulut kita, tetapi dengan perbuatan kita, saudara-saudara. Komitmen melakukan pelayanan kasih ditandai dengan kesediaan orang percaya meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia rela untuk memberi dirinya sendiri, rela berkorban untuk manusia, untuk kita. Saudara-saudara, tindakan pelayanan kasih ini sebetulnya adalah berakar daripada kasih karunia.
kasih karunia yang menyelamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hal inilah yang mendorong kita, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu melakukannya, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, di mana kita mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan juga saya juga mengaku demikian, bukan? Nah, untuk itu saudara-saudara, ketika kita melihat keberadaan jemaat kita, ada anggota jemaat yang mungkin membutuhkan, ada keluarga yang membutuhkan uluran tangan kita, mari kita membantu mereka dengan apa yang kita punya, tentu saja. Bukan dengan hal yang tidak kita punya. Tidak hanya tentang materi, tetapi pemberian diri kita, ide-ide brilian kita, kreativitas yang kita miliki, kita bisa bagikan. Di zaman sekarang, saudara-saudara, begitu banyak tantangan dan godaan untuk senantiasa membuat kita sebagai orang percaya itu lebih condong berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi saudara, dalam pembacaan Alkitab pada saat ini, perenungan kita diajak agar supaya senantiasa kita juga mau memikirkan orang lain yang berkebutuhan. Kita juga mau melakukan pelayanan kasih ini. Kalau mungkin kita sibuk untuk melakukan pelayanan kasih, kita juga bisa berpartisipasi dengan membantu program-program jemaat. Ada komisi-komisi pelayanan seperti Komisi BIPRA juga yang mempunyai program pelayanan untuk pelayanan kasih ini. Kita bisa membantu mereka dengan berpartisipasi, mungkin lewat materi, uang yang kita miliki, kita bisa membantu mereka sehingga pelayanan ini dapat disalurkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengalami bencana alam. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bersyukur bahwa jemaat terdorong untuk membantu saudara-saudara mereka yang kena bencana. Kita juga bisa melihat sekeliling kita di masyarakat kita, ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Mari kita menolong mereka dengan hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil, lama-lama menjadi besar, berdampak besar. Bagaimana kita memulainya? Yang tadi itu, saudara-saudara, kita membuka hati kita, membuka mata hati kita terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita sudah membuka mata hati kita, maka kita terbeban untuk membantu, untuk melayani mereka. Kalau kita menutup mata hati kita, bagaimana kita mau melayani mereka? Sungguh suatu kemustahilan. Tapi saudara-saudara, meringankan beban tentu saja bukan itu tujuan utamanya, tetapi untuk keseimbangan bersama. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, memotivasi kita untuk melakukan pelayanan kasih. Mulailah dari keluarga kita, dari jemaat kita, dan juga dari masyarakat sekitar yang ada di lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan juga subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.